quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudro dan irodahnya lah kita bisa berkumpul, bermuajah kembali untuk melanjutkan kajian fikih kita yang alhamdulillah sudah memasuki bab yang ketiga dari materi fikih ini, yaitu tentang fi qada'il hajati wa adabiha, yaitu tentang qada hajat dan adab-adabnya. Ada beberapa poin terutama yang sudah dibahas, yaitu poin yang pertama tentang al-istinja'u wal istijmaru, tentang buang air besar dan membersihkan dengan 3 batu. Di sini dijelaskan oleh para ulama, ketiga batu ini tidak mesti dengan batu, tapi juga dengan sesuatu yang sama fungsinya untuk membersihkan, maka bisa digantikan. Di sini disebut dengan kamana di lil waroki, yaitu sapu tangan yang terbuat dari kertas. Bahasa Arabnya begitu. Kalau terjemah bebasnya hari ini ya dengan tisu belum ya. Dengan tisu apa Pak? Tisu toilet ya. Istilahnya dengan tisu toilet. Bahkan secara teks di sini disebut juga dengan wal khoshab. Khoshab itu semisal kayu, ya. Tentu kayu yang dimaksud bukan kayu yang keras, kayu yang memang layak digunakan untuk bisa membersihkan kotoran manusia. Kemudian juga di poin ini sudah kita bahas bahwa standar minimal untuk menggunakan media dalam membersihkan buang air besar minimal dengan 3 batu. Tidak boleh kurang dari 3 batu. Tentu kalau lebih diperkenankan. Kalau hari ini tidak bisa dengan 3 tisu, ya. Tidak boleh kurang dari 3 tisu. Kalau sekarang dikiaskan dengan menggunakan tisu toilet. Lebih dari 3 tentu lebih baik, begitu, ya. Tapi kalau misalnya ada 3 itu tidak diperkenankan, kurang dari 3 itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Belum nyambung ini. Di sininya mah udah nyambung. Poin yang kedua itu yaitu istiqbalul kiblati wastidbariha hala qada'il hajati. Jadi poin yang kedua yang akan kita bahas itu tentang bagaimana hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air besar. Nah, gitu ya. Dan ini nanti kaitannya dengan jamban, dengan WC, posisi WC. Nah, kalau dari judul ini, maka posisi WC yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, arah kiblat, maka ini dibahas terutama dalam konteks qada hajat, begitu. Ya, kita lihat bagaimana pembahasannya. Silakan Maha Santri untuk membaca al-mas'alatus saniyatu, poin yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu istiqbalul qiblati wastidbaruha halu qada'il hajati. La yajuzu istiqbalul qiblati walas tidbaruha halu qada'il qada'il hajati fis sahra'i bila ha'il di hadisi Abi Ayyub al-Ansari di hadisi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Ayyub Ghair Munsharif bukan Ayyub? Bukan ya? Ayyubu. Bukan Ghair Munsharif ya? Kalau bukan Ghair Munsharif, Abu Ayyubin gitu ya. Berarti tadi dibacanya betul Abi Ayyubin al-Ansari radhiyallahu anhu. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitum itu maf'ul bihnya. Wa itu fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyubin faqadamna asyamu. Ini maf'ul fih ya. Ya, kalau menunjukkan tempat ya. Fawajadna marahidho ya. Qad buniyat nahwal arah Ka'bah berarti nahwal Ka'bati. Qad buniyat nahwal Ka'bati. Fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Ya. Poin kedua yaitu istiqbalul kiblati wastidbariha hala qada'il hajati. Menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. La yajuju istiqbalul kiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati. Tidak dibolehkan menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat fi sohroi di lapang luas bila hailin tanpa penghalang. Ya, nah, jadi dari penjelasan syarah kitab ini atau dari penjelasan kitab ini secara tegas menyebutkan bahwa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika qada hajat, yaitu buang air besar diantaranya, itu tidak diperkenankan. Terutama fi sokhro di lapang luas, yang mana lapang luas itu tanpa ada penghalang, tanpa ada bangunan, begitu. Ya, kalau di sini disebutkan begitu, tanpa ada penghalang. Berarti kalau ada penghalang nanti ada pembahasan secara khusus. Tanpa penghalang itu ya dulu mungkin di Solokan gitu ya. Di apa lagi Pak? Di Pacilingan gitu ya kalau dulu, atau di sungai, di tempat-tempat yang memang digunakan untuk buang hajat tanpa ada penghalang itu tidak boleh. Berarti nanti harus bawa kompas dulu. Kalau di lapang luas ya lagi camping, nggak ada jamban, gali tanah ya, itu harus bawa kompas karena status hukumnya haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dalilnya ada. Ini riwayat Al-Bukhari
Di dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan li hadis si Abi Ayyubin Al-Ansori radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansori, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaito," bila kamu mendatangi atau datang untuk buang air besar, fala tastaqbilul kiblata, maka janganlah kamu menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan juga janganlah kamu membelakanginya, walakin syarriku au ghorribu, akan tetapi menghadap timur atau barat gitu ya. Jadi selain ke arah kiblat. Ini menunjukkan bahwa larangan di sini secara kaidah usul fikih al aslu fin nahyi li tahrim. Setiap atau pokok dalam larangan itu menunjukkan keharaman. Gitu kan? Jadi kalau yang pokok kalau menemukan larangan itu, maka status hukumnya pasti haram. Sama seperti kalau Bapak yang maha santri mendapati perintah dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis yang pokok itu menunjukkan wajib. Itu. Nah, itu harus menggunakan kaidah usul fikih. Karena kalau Bapak ditanya, sebutkan dalil sholat 5 waktu itu wajib. Mana Pak dalilnya? Gak ada. Sebutkan bahwa zakat itu dalilnya wajib dalam Al-Quran. Gak ada. Gak ada kalimat wajib, telah diwajibkan bagi kalian sholat, telah diwajibkan bagi kalian zakat. Itu rata-rata kalimatnya yang digunakan adalah perintah. Aqimus sholata wa atuz zakah. Menggunakan kalimat perintah. Jadi di dalam Al-Quran tidak menggunakan kalimat telah wajib buat kalian sholat, telah wajib buat kalian zakat. Termasuk di sini mana yang mengharamkan? Memang gak ada kalimat haramnya, tapi Nabi melarang. Nah, dalam kaidah usul fikih al aslu fin nahyi li tahrim, pokok dalam larangan itu menunjukkan keharaman. Illa dalilu ala khilafihi, kecuali nanti ada dalil yang memalingkan hukum yang pokok tidak menjadi haram. Begitu. Saya ambil kasus contoh misalnya larangan tentang minum sambil berdiri. La tashrobko iman. Dalil pokoknya itu larangan. La tashrobko iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Kalimatnya menggunakan larangan tidak Pak? Menggunakan. Maka berdasarkan kaidah usul fikih al aslu fin nahyi li tahrim. Prinsip dalam larangan itu menunjukkan keharaman. Ternyata ada dalil illa madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Di suatu waktu, di suatu tempat, di saat haji wada kalau tidak salah, Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Sahabat melihat Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Nah, Bapak kan bingung. Satu sisi Nabi mengatakan jangan minum sambil berdiri, larangan. Yang berdasarkan kaidah usul fikih itu haram. Sisi lain, Nabi pernah dilihat oleh para sahabat minum sambil berdiri. Nah, dari sanalah kemudian para ulama menyimpulkan kalau begitu larangannya di sana bukan larangan menunjukkan keharaman, tapi sebatas makruh. Begitu ya. Ada juga yang membolehkan gitu, atau ada juga yang mengatakan Nabi itu darurat begitu. Tapi kata para ulama kalau seandainya darurat, sedarurat-daruratnya tidak mungkin begitu Nabi minum sambil berdiri. Maka status haramnya atau larangannya tidak kepada yang haram karena ada dalil yang memalingkannya. Nah, gitu Pak. Ini pun sama. Jadi prinsipnya nanti haram. Qala Abu Ayyub
Abu Ayyub berkata yang meriwayatkan hadis ini, qadamna Syama, kami pernah datang ke negeri Syam. Syam itu hari ini ya Palestina, Yerusalem, gitu ya, Baitul Maqdis, Al-Quds. Fawajadna marohido, maka kami mendapati jamban-jamban qad buniyat, telah dibangun nahwal Ka'bati, menghadap Ka'bah. Jadi melihat jamban-jamban yang dibangun menghadap Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami merubah bangunan itu, direnovasi lagi, ya, diruntuhkan lagi. Wa nastaghfirullah, dan kami memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi yang pokok dulu nih, kalau berdasarkan dalil ini, Nabi memang secara umum, baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan, gitu ya, maka hukumnya haram. Tapi nanti lihat, ternyata ada dalil lain yang menunjukkan pengecualian bagi yang menghadapi tapi menggunakan penghalang. Kalau hari ini konteksnya bangunan, gitu ya, penghalang itu. Kalau dulu mungkin bisa kayu, bisa bata, atau bisa apapun itu, gitu, ya. Tapi secara umum dalilnya ini melarang menghadap ke arah kiblat. Ya, lebih baik tidak boleh menghadap kiblat, gitu. Tapi kalaupun menghadap kiblat, nanti ada dalil yang mengecualikannya kalau tidak langsung tapi dihalangi oleh bangunan. Makanya penting nih, ini arsitektur ya, harus belajar fikih supaya nanti menggunakan ilmu arsitekturnya berdasarkan rules, aturan yang Nabi contohkan. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Ya. Poin ketiga yaitu tentang belum ya. Masih lanjutan lagi. Nah, bagaimana kalau nanti bentuknya dalam bangunan? Mangga dibaca. Amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yastariqu. Yasturuhu. Fala ba'sa bidzalika li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yabulu fi baitihi mustaqbil Syami mustaqbil Ka'bati. Wa li hadithi Marwan al-Asghari qala ana Ibnu Umar alhamdulillah. Ya. Ba'irohu. Unta. Ba'ir itu unta. Ana Ibnu Umar ba'irohu mustaqbil qiblati summa jalasa yaqulu ilaihi faqalat aba Abdurrahmani alaysa qad nuhiya an hada qala bala innama nuhiya an hada fil fada'i amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa wal afdalu taraka dzalika hatta fil bunyani wallahu a'lam. Baik. Amma in kana fi bunyanin, adapun jika jambannya itu atau
goitnya itu buang air besar ataupun buang air kecil di dalam bangunan, au kana bainahu wa bainal kiblati syai'un yasturuhu, atau antara buang hajat dan antara arah kiblat itu ada sesuatu yang menutupinya, ada sesuatu yang menghalanginya. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi di Masjid Baitul Mukhlisin ini jambannya menghadap kiblat enggak, Pak? Tidak? Nah, ini sudah paham fikih berarti ya. Tapi kalaupun ditakdirkan menghadap kiblat karena dihalangi bangunan, status hukumnya tidak mengapa. Tapi afdoliyah, memilih lebih utama, tentu lebih baik jangan menghadap kiblat. Alhamdulillah Masjid Baitul Mukhlisin jambannya tidak mengarah ke kiblat. Ya, ini sebagai bentuk penghormatan ke arah kiblat. Walaupun kalaupun ditakdirkan menghadap kiblat berdasarkan statement ya dari ulama, maka tidak apa-apa. Apa dalilnya? Tentu ada dalilnya. Di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, ini hadis riwayat Al-Bukhari, statusnya pasti sahih. Maka beliau mengatakan annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu, kencing, fi baitihi, di rumahnya, mustaqbil Syam, menghadap Syam, Yerusalem, ya, mustadbirul Ka'bati, dan membelakangi Ka'bah. Jadi menghadap Syam tapi membelakangi Ka'bah. Pertanyaannya, Nabi kencing di rumahnya menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah, ini terhalang bangunan tidak? Terhalang. Cuman bangunannya, bangunan zamannya tidak seperti hari ini. Gitu ya. Nah, gitu. Allahu alam, ya mungkin punya arsitekturnya masing-masing zaman dulu. Begitu. Ini juga menunjukkan pernyataan Ibnu Umar ini tentu menunjukkan bahwa status zamannya mungkin masih sederhana. Ditutup tapi mungkin tidak tertutup full. Gitu. Kan kita bertanya-tanya, Ibnu Umar tahu dari mana Rasulullah kencing menghadap Syam, membelakangi Ka'bah, gitu kan Pak ya? Kalau mau lebih jeli gitu, lebih teliti, dari mana tahu beliau? Berarti menunjukkan bangunannya tidak serapat ini, gitu, tidak serapat hari ini. Wali hadisi Marwan al-Asgori, dan diperkuat dengan hadis Marwan al-Asgor. Qala, beliau berkata, anaho Ibnu Umar ba'irohu. Ibnu Umar pernah menderumkan untanya. Menderumkan itu memarkirkan. Kalau dulu pakai unta, kalau sekarang ya pakai Vespa atau mungkin pakai motor begitu. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Summa jalasa, kemudian beliau duduk, yabulu ilaihi, dan kencing pada tempat itu. Fakultu, lalu aku bertanya Marwan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, panggilan Ibnu Umar, alaisa qad nuhiya an hada, bukankah hal ini dilarang? Nah, gitu ya. Berarti Ibnu Umar kencing tapi yang menutupinya itu adalah untanya, ya. Jadi kencing dihalangi oleh unta. Bukan unta dikuncingi, Pak. Nanti ngamuk untanya. Ya, ditutupi. Qala, maka Ibnu Umar berkata, bala, ya betul. Innamanuhiya an hada, hanya saja yang dilarang ini itu fil fadoi, yaitu di lapangan yang sangat luas.
Amma idza kana bainaka wa bainal kiblati syai'un, adapun jika kamu dan antara kamu dan antara arah kiblat itu syai'un, ada sesuatu, yasturuka, yang menutupimu, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Nah ini dalilnya Pak, kenapa boleh. Jadi kedah riweuh-riweuh kedah ngangge kompasnya, kumotos tekiat Pak, sudah tidak tahan, kudu heula searching kompasnya. Silahkan saja kalau di lapang luas, kalau di gunung, kalau dimanapun, misalnya kalau tidak ada jamban, itu harus ada penutupnya. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung lapang luas mengarah kiblat. Tapi wal afdolu, akan tetapi yang lebih utama, taroka hada atau tarku dalika, meninggalkan itu, hatta fil bunyani, hingga di dalam bangunan sekalipun. Jadi kalau mau berbicara afdoliyah, lebih baik mana? Baik di dalam bangunan jambannya ataupun di luar bangunan, mau kencing mau BAB, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Lebih utama begitu. Tapi kalau ditakdirkan terpaksa harus menghadap kiblat, harus di dalam bangunan atau ada sesuatu yang menutupinya. Begitu. Wallahu a'lam. Dari sini bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Ya, kalau misalnya camping nanti ya, jadi harus bawa sesuatu lah. Ya, apa banner gitu ya. Atau apapun itu ya. Jangan terhalang semak-semak boleh, asal semak-semaknya tinggi ya. Karena kalau semak-semaknya 1 cm, waduh kelihatan nanti auratnya ya. Semak-semaknya harus tinggi. Kalau 1 cm nanti kelihatan sama yang lain. Ya, atau pakai dus ya. Ya. Atau dihalangi oleh gunung nggak boleh ya, dihalangi oleh gunung. Ya, lebih bagus itu, jangan semak-semak lah ya, takut 1 cm tingginya, lebih baik dihalangi sama gunung. Wah, kalau sama gunung itu sudah bagus tuh, terhalangi. Gitu ya? Ya. Selanjutnya silakan dibaca lagi al-mas'alatus salisatu, poin yang ketiga, judulnya yaitu mayusannu fi'luhu lidakhilil khala. Apa yang disunahkan ketika memasuki jamban? Mangga. Al-mas'alatu tsalisatu ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala'i. Yusannu lidakhilil khala'i qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith wa indal intihai wal khuruji ghufranaka wa taqdimu rijlihil yusra inda ad-dukhuli al-yumna wal yumna indal khuruji wa an la yukshafu awrat wa an la yakshifa awratuhu maf'ul bihnya auratahu hatta yadnu minal ardi wa idza kana fil fada'i yustahabbu lahu yustahabbu lahul ib'adu wal istitaru hatta la yura. Ya, cukup dulu. Sebelum kita lihat ke dalilnya, kita baca dulu. Poin yang ketiga, apa yang disunahkan ketika memasuki jamban? Yusannu lidakhilil khola'i, disunahkan ketika memasuki jamban atau tempat untuk BAB dan BAK, yaitu qaulu
mengucapkan doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Itu doanya ya. Wa indal intihai, dan ketika selesai, wal khuruj, dan keluar, membaca doa gufronaka. Ya, itu disunahkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, dan kemudian gufronaka. Wa taqdimu rijlihil yusra, mendahulukan kakinya yang kiri, inda dukhuli, ketika memasuki jamban. Ya, jadi diperhatikan kakinya, kaki yang kiri dulu. Yang jelek-jelek itu menggunakan kaki kiri atau yang kiri. Ya, misalnya ke jamban itu ke kiri. Kalau yang baik-baik itu kanan dulu. Masuk masjid kaki kanan, kaki kiri kaki kanan. Gitu. Kalau yang baik-baik. Nah, kalau mall, Bu, mall baik buruk, Pak? Masuk mall. Cek bapak teh cenah nyiepkeun artos mall mah kaki kiri dulu. Cek ibu kebahagiaan mall itu kaki kanan dulu. Itu secara umum begitu sunahnya ya. Yang baik kanan dulu, yang buruk kiri dulu. Kemudian wal yumna indal khuruji, dan kaki kanan ketika keluar. Wa an la yakshifa auratahu, dan daklah dia tidak menyingkapkan auratnya hatta yadnu minal ardi, hingga dia rendah dari tanah posisinya itu. Jadi ya karena media bangunan dulu beda dengan sekarang, tidak tinggi mungkin jambannya, sehingga ya harus merendah ke tanah. Mau buang air kecil, buang air besar mah pasti ya. Buang air kecil itu merendah ya sambil duduk gitu, karena agar tidak tersingkap auratnya. Wa idza kana fil fadoi, dan apabila di lapang luas, yustahabbu lahul ibadu wal istitaru hatta la yura. Dan apabila di lapang yang luas, dianjurkan dia menjauh dan terhalang hingga tak terlihat. Nah, tadi bagus ya teman-teman mahasiswa bertanya, kalau di semak-semak bagaimana? Ya bagus, karena di semak-semak itu jarang orang lalu lalang di daerah semak gitu. Kalau tidak ada jamban, ya datang saja ke tempat yang jauh, yang tidak ada orang lalu lalang gitu. Ya di semak-semak. Pek teh digigireun aya deui. Tidak janjian tapi kebetulan sama-sama sedang kebelet gitu ya. Ya sesama yang tidak sengaja ya jangan gujrut ya. Jangan berisik. Api-api tidak tahu lah ya. Api-api tidak tahu. Gitu. Nah, apa dalilnya? Ini dalilnya. Silakan dibaca. Wa adillatu dzalika kulluhu haditsu Jabirin haditsu Jabirin radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baroza hatta yatagoyyaba fala yura. Ya, itu dulu. Dan dalil-dalilnya itu semuanya adalah yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi suatu lapang, suatu tanah yang lapang hingga beliau tidak terlihat, hingga beliau hilang fala yuro, dan tidak terlihat. Itu menunjukkan Nabi sedang buang hajat. Jadi Nabi menjauh, hilang dan tak terlihat. Itu barangkali nanti kita baca lagi dalil-dalilnya insyaallah di pekan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.